bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat karya yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Salam sejahtera bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita pada hari ini, pagi ini, untuk memenuhi undangannya. Di minggu yang pertama, di bulan yang kedua di tahun 2021 ini. Bagaimana kabar ibu bapak, saudara-saudari semuanya? Kita bersyukur kepada Tuhan, seharusnya itu kita ungkapkan setiap saat, setiap waktu. Karena bukankah Tuhan itu adalah baik dan Ia setia. Itulah yang akan menjadi renungan kita sepanjang kebaktian ini. Selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan menyertai. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai ibadah minggu kita. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Ibadah kita pada hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita memberikan syukur kita, pujian kita, hormat kita kepada Tuhan. Walaupun 1000 lidah tak sanggup untuk kita bisa menaikkan syukur kepada Tuhan. Tapi mari kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Walau 1000 lidahku tak sampai ya Tuhan. Walau 1000 lidahku
Mari kita masuk di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan sehingga kami bisa kembali datang beribadah. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, segala kegagalan kami dalam melakukan kebenaran Tuhan. Di saat kami menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan layakkan kami ya Tuhan. Agar pagi ini kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami mengundang Engkau Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan memimpin, memberkati, dan nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Pakailah setiap kami yang melayani ya Tuhan. Kuduskan kami, agar kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat. Dan biarlah ibadah hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Kami menyerahkan setiap saudara-saudari kami Tuhan, yang hari ini lemah tubuh, kami mohon belas kasihan Tuhan, memberikan kesembuhan, memberikan sukacita. Bagi setiap saudara-saudari kami, mereka yang dalam pergumulan masalah, Tuhan biarlah Engkau menguatkan, menghiburkan, bahkan Tuhan yang memberikan jalan keluar. Dalam segala beban berat yang dialami, biarlah Tuhan yang memberikan kelegaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, kami dimampukan untuk melewati hari-hari kami. Dan kami menyerahkan ya Tuhan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama mendengarkan akan berita sukacita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita sukacita dan alasan untuk kita bisa bersyukur kepada Dia. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Dia yang telah menyelamatkan dan mengampuni dosa kita. Haleluya, ku mau memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku menghembus bagimu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik. Mari dengan iman percaya kita menyatakan siapa Allah yang kita sembah. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan menyatakan iman percaya kita. Kita mengucapkan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kubur. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menaikkan beberapa doa dalam doa syafaat kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersehati dan percaya hanya kepada Dia. Hanya Dialah satu-satunya Allah yang menjawab doa kita. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Seperti Engkau ya Tuhan, seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Aku percaya, Tuhanku
Mari kita hanya datang kepada Dia. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Benar ya Tuhan, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. tiada yang seperti Engkau, Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupan. aku percaya Tuhan, Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. aku percaya Tuhan, Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, inilah ungkapan hati kami. Tiada yang seperti Engkau yang selalu mendengar doa kami. Kami bersehati Tuhan pada hari ini, berdoa bersama mendukung pekerjaan Tuhan buat gereja kami. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat-Mu, khususnya jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus di Surabaya, terlebih yang di Kemayoran ini Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap jemaat-Mu, biarlah Tuhan Kau memberikan kekuatan kesehatan, memberikan damai sejahtera sukacita. Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan keluarga lepas keluarga. Tuhan juga yang akan menguatkan iman percaya jemaat-Mu agar tetap teguh di dalam Tuhan, walaupun banyak pergumulan, tantangan, masalah yang terjadi dalam hidup ini. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kami kesehatian untuk saling menopang satu dengan yang lain, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, untuk setiap majelis yang mau dengan sukacita melayani Tuhan, untuk setiap guru sekolah minggu yang terlibat dalam melayani anak-anak, untuk setiap orang-orang yang terlibat melayani di gereja. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, Tuhan memberikan sukacita dalam melayani, Tuhan memberikan kami kesehatan dan kasih untuk bergandengan tangan. Dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kami menjadi saluran berkat untuk setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk segala kebutuhan gereja kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Kaulah sumber berkat kami. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu agar setiap jemaat boleh dengan sukacita mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap apa yang kami perlukan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan mencukupkannya. Bahkan melalui gereja kami, melalui setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk negara kami Indonesia. Kami sungguh mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menolong memberkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Khususnya di saat ini, Tuhan tolong
agar vaksin yang telah didistribusikan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat, berguna untuk memberikan kekebalan tubuh, dan biarlah virus ini boleh dipatahkan dan Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Khususnya bagi tenaga medis, Tuhan berikan kekuatan kesehatan ekstra. Berikan mereka sukacita dalam melayani. Tuhan berkati keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami ya Tuhan, khususnya di dalam membantu dan menangani bencana alam yang terjadi, baik bencana longsor, banjir, bahkan gempa yang ada di Sulawesi. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang akan memampukan pemerintah kami dengan hikmat untuk boleh segera bertindak dengan bijaksana, memberikan bantuan, dan Tuhan menolong agar boleh mencarikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan dan hiburkan setiap anak-anak Tuhan yang terkena bencana ini, agar mereka tetap setia dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk sekolah Kristen Kalam Kudus. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, memakai sekolah Kalam Kudus khususnya di Surabaya ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat buat kota Surabaya. Pakai setiap guru, karyawan untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Mempersiapkan anak-anak muda untuk mereka boleh mendengarkan berita Injil dan diselamatkan. Bahkan mereka boleh menceritakan berita sukacita kepada orang lain. Melalui kemampuan mereka, mereka boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar mereka. Segala hal yang dibutuhkan oleh sekolah kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memakai setiap anak-anak Tuhan, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup sekolah kami. Bahkan di saat tahun ajaran yang baru ini, kami yakin Tuhan yang akan mengirimkan anak-anak buat sekolah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa yang di surga, Engkau menilik hati jemaat-Mu pada hari ini. Mungkin ada keluhan-keluhan yang tak terucapkan, beban berat yang sedang mereka alami. Tuhan, biar Engkau yang menguatkan mereka. Tuhan tetap memberikan penghiburan, bahkan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan setia dan Tuhan berkuasa dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh doa-doa kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita membuka hati dan hidup kita. Mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui firman-Nya. Dan kita melakukannya. Kehendak-Mu, oh Tuhan, genapkanlah. Karena aku adalah tanah liat dan Kau penjunannya. Kau penjunan
Dipersilahkan untuk penyampaian kebenaran firman Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan di dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam hidup kami, yang kami terus rasakan hingga saat ini, bahkan di dalam kebaktian kami bersama-sama ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan sesungguhnya ingin menyapa setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami pun ya Tuhan rindu untuk mendengarkan ungkapan isi hati Tuhan. Setelah kami ya Tuhan mengungkapkan isi hati kami melalui doa, melalui nyanyian kami. Biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga berkenan mengungkapkan isi hati Tuhan melalui firman yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan menolong setiap kami, supaya kami dengan keterbatasan kami boleh mengerti, dan kami boleh memperoleh kekuatan untuk melakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Renungan kita pada pagi hari ini didasarkan dari Kitab Mazmur 100. Mazmur 100. Inilah firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Inilah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi juga memelihara dalam hidup kita. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang menyatakan bahwa dia berdoa, dia menyatakan rasa syukur kepada Tuhan karena dia memperoleh kenaikan pangkat di dalam karirnya. Itu adalah ungkapan rasa syukur yang baik tentunya. Ada pula orang yang bersyukur di hari ulang tahunnya. Karena Tuhan memberikan kesempatan hidup hingga waktu saat ini. Ada orang yang juga berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan ketika dia memiliki rumah yang baru. Ada pula orang yang bersyukur kepada Tuhan karena dia telah disembuhkan dari sakitnya. Tentu semuanya itu baik. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Namun ketika kita mengucap syukur, ketika kita itu memperoleh rumah baru, bagaimana kalau kita itu masih tinggal di rumah kontrakan? Kalau kita mengucap syukur karena kita itu sembuh dari sakit kita, bagaimana kalau kita masih bergumul dengan kesehatan kita? Kita masih terbaring sakit.
Kalau kita itu mengucap syukur karena kita merayakan ulang tahun, berarti mungkin hanya 1 tahun sekali kita itu mengucap syukur kepada Tuhan atas hidup kita, atas kelahiran kehidupan kita. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita naik pangkat dalam karir kita, kalau kita belum naik pangkat dan mungkin berapa lama kita tidak naik pangkat, berarti kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bukankah Ibu Bapak Saudara, mengucap syukur kepada Tuhan itu semestinya terjadi setiap waktu, setiap saat bagi kita orang percaya. Seharusnya mengucap syukur bukan hanya pada momen-momen tertentu. Entah itu setahun sekali, entah itu 5 tahun sekali, entah itu menunggu sesuatu hasil yang kita harapkan, baru kita bisa mengucap syukur. Bukankah kita harus mengucap syukur setiap saat, setiap detik, setiap waktu? Mazmur 100 yang tadi kita telah baca. Ini sebuah mazmur yang dinyanyikan oleh orang Israel pada waktu mereka pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan kurban syukur. Orang Israel mengungkapkan rasa syukurnya ke bait Allah dengan menyampaikan, memberikan kurban syukur. Entah itu melalui hewan-hewan, kambing, domba, yang dipersembahkan sebagai rasa syukurnya. Namun tidak dijelaskan dalam mazmur ini apa alasan praktis mereka itu mengungkapkan rasa syukurnya. Apakah karena hasil panen? Apakah mereka itu mengucap syukur karena hasil yang begitu baik? Apakah mereka mengucap syukur karena perlindungan Tuhan? Tidak ada alasan yang dijelaskan di sini. Namun paling tidak ada 2 alasan yang dijelaskan secara umum bahwa mazmur ini di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Inilah 2 alasan yang mendasari daripada ungkapan syukur orang-orang Israel. Dan ini sebetulnya di dalam ayat 5 ini mengungkapkan 2 hal. Yang pertama adalah mereka mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Dan yang kedua adalah Tuhan itu setia. 2 hal ini sesungguhnya menjadi tema dasar dari seluruh mazmur syukur di dalam Alkitab. 2 hal ini yang mendasari ungkapan rasa syukur orang Israel kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu setia. Nah, bagaimana Tuhan itu yang baik? Yang dirasakan oleh orang Israel. Tuhan itu baik. Mungkin kita semuanya juga sudah tahu. Namun kita perlu merenungkan kebaikan Tuhan itu. Tuhan yang adalah baik, Tuhan yang sangat memahami, mengasihi kita. Bukankah kita manusia ini seringkali melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan? Bukankah kita itu seringkali memberontak? Kita tidak taat. Tapi Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu baik. Bahkan kalau kita ingat Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, yang melanggar ketetapan Tuhan. Tuhan itu baik. Meskipun begitu banyak, begitu berat pelanggaran daripada Adam dan Hawa dan keturunannya dan kita semuanya.
Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu masih memberikan kesempatan, bahkan Tuhan itu memperbaiki Adam dan Hawa yang rusak dan kita semuanya ini. Tuhan memperbaiki, Tuhan memperbarui. Tentu dengan sebuah harga yang tidak terbeli, yaitu dengan darah Yesus Kristus yang menebus, memperbarui dan memperbaiki kita. Seharusnya Adam dan Hawa dan kita keturunannya adalah orang-orang yang rusak. Tuhan bisa saja membuangnya. Tuhan bisa saja memusnahkan Adam dan Hawa dan kita semuanya. Tapi Tuhan itu mau memperbaiki. Tuhan itu mau memperbarui. Karena ketika Tuhan itu membuang, memusnahkan Adam dan Hawa dan manusia, bisa saja Tuhan mengganti yang baru. Kan Tuhan tidak kekurangan tanah liat untuk menjadikan manusia. Tapi Tuhan itu mau memperbaiki, Tuhan itu mau memperbarui kita. Sekalipun kita itu sudah begitu rusak, begitu berat pelanggaran kita kepada Tuhan. Serusak-rusaknya kita manusia, karena kebaikan Tuhan, Tuhan itu mau memperbaiki, memperbarui kita. Sehingga kita sampai hari ini, kita diperkenan oleh Tuhan untuk menikmati dan menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Itulah alasan yang pertama, bahwa Tuhan itu baik. Sekalipun kita itu begitu rendah, kotor, Tuhan itu tetap mau menerima, memperbaiki. Tidak ada alasan bagi kita sesungguhnya untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Ada seorang, ketika dia itu baru menjalani pertobatan di dalam hidupnya, dia baru mendengar dan dia baru mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengakui di hadapan Tuhan, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia diperbarui. Di tengah-tengah kehidupan ini, bersama dengan keluarganya, dia yang masih baru. Dia mengikuti seluruh kegiatan yang ada di gerejanya. Sampai satu waktu ketika bersama-sama mendalami kebenaran firman Tuhan, dia banyak tanya. Dia banyak bertanya tentang kebenaran firman Tuhan, yang dia tidak mengerti karena dia masih baru menjadi orang Kristen. Tapi ada beberapa orang, saudara seimannya di dalam kelompok belajar itu, yang seakan-akan itu tidak menyukai orang ini terlalu banyak bertanya. Sampai-sampai ada saudaranya itu yang mengatakan, kamu begini aja kok tidak tahu. Kamu hal yang sederhananya aja kamu tidak mengerti. Bagaimana kamu ini menjadi orang Kristen? Seakan-akan penilaian orang saudara-saudaranya yang lain itu, yang mungkin lebih lama dari dia, merendahkan, seakan orang ini tidak tahu apa-apa. Dan orang ini memang menjawabnya, saya bertanya memang karena saya tidak tahu. Saya banyak bertanya karena saya memang banyak hal yang tidak saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa saya ini menjadi orang Kristen yang sia-sia, yang percuma, yang tidak maju. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu baik. Saya yang dulunya hidup saya itu bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Tapi saya tahu Tuhan Yesus itu menerima saya, memperbaiki saya. Sehingga saya saat ini hidup berusaha untuk mentaati firman Tuhan. Saya hanya tahu bahwa Tuhan itu baik. Sekalipun hal yang lain saya belum mengetahui. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah jauh lebih baik ketika kita itu menyadari, mengalami kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan kita itu memang Tuhan yang baik adanya. Kebaikan Tuhan memang terungkap di dalam Alkitab. Tapi bukan sekedar kita itu hanya mengetahui, kita itu pandai menghafal, mengungkapkan, mengatakan di dalam kalimat-kalimat kita. Tetapi jauh lebih penting adalah ketika kita itu mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan yang baik itu, Tuhan yang memperbarui hidup kita. Dan dikatakan alasan yang kedua untuk mengucap syukur kepada Tuhan, selain Tuhan itu baik, Tuhan adalah setia. Artinya Tuhan itu tidak berubah. Kalau Tuhan itu Tuhan yang baik, namun dia tidak setia, dia mudah berubah. Hari ini Tuhan itu baik, besok dia bisa menjadi tidak baik. Karena dia tidak setia. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang setia. Kebaikan Tuhan itu tidak berubah. Hari ini, kemarin, esok tetap sama. Bahwa Tuhan itu baik adanya. Bukankah seharusnya hal ini juga menjadikan kita untuk selalu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan? Karena Tuhan itu tidak berubah. Dalam kondisi situasi apapun keberadaan kita, Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita. Dan kita seharusnya juga mengungkapkan rasa syukur kita karena Tuhan itu baik. Bukan pada saat-saat kita itu senang, namun juga dalam keadaan susah. Bahwa Tuhan itu baik bukan ketika kita itu dalam keadaan sehat. Namun dalam keadaan sakit Tuhan itu tetap baik. Ayat 5 tadi dikatakan bahwa kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah terputus. Terus menerus dialami oleh orang yang percaya. Tuhan itu baik. Namun Tuhan itu juga setia. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu baik. Jadi bukan hanya pada saat-saat kita itu menerima hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Lalu kita mengatakan Tuhan itu baik. Lalu ketika kita menerima hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Kita menganggap bahwa Tuhan itu berubah. Tuhan menjadi tidak baik. Tidak ada alasan bagi setiap orang percaya untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan setiap saat dalam setiap kondisi dan situasi. Bagi ketika kita itu mengalami hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang manis, maupun hal-hal yang menyusahkan, maupun hal-hal yang begitu pahit. Ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Tidak ada hal yang diizinkan Tuhan dengan maksud yang buruk yang menghancurkan kita. Karena Tuhan itu baik dan setia. Mungkin kita perlu merenungkan mengenai buah ataupun pohon pepaya. Apakah ibu, bapak, saudara semuanya itu suka makan buah pepaya? Atau ada ibu bapak juga yang suka daun pepaya? Kalau kita pikirkan, mengapa buah pepaya itu manis? Daun pepaya itu pahit.
Tapi ada sebagian besar di antara kita yang menyukai baik itu buah pepaya yang manis maupun daun pepaya yang pahit. Tentu kita semuanya memiliki alasan. Karena buah pepaya itu menyehatkan. Buah pepaya itu makanan yang sehat. Daun pepaya yang pahit itu pun juga makanan yang sehat. Sehingga kalau kita pikirkan bahwa buah pepaya yang manis dan daun pepaya yang pahit, semuanya itu baik menyehatkan tubuh kita. Kalau segala sesuatu baik itu yang manis maupun yang pahit, kalau itu datang dari Tuhan, semuanya pasti baik. Semuanya pasti bermanfaat. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ada hal-hal yang menyenangkan maupun tidak menurut kita. Semuanya ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, tentu semuanya dengan maksud yang baik. Karena Tuhan ingin semua yang kita alami itu semuanya bermanfaat dalam hidup kita. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, kita bersama-sama untuk tidak berhenti mengucap syukur setiap saat, setiap waktu. Karena sesungguhnya tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi. Karena Tuhan kita itu adalah Dia baik dan Dia setia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah menyapa setiap kami. Bahwa bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang selalu mengalami kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Biarlah itu yang mendasari setiap kami Tuhan. Untuk selalu mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan ungkapkan kepada kami. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memampukan setiap kami untuk menjalani kehidupan kami, setiap pergumulan kami, di dalam pergumulan kami masing-masing, di dalam situasi kondisi kami, keberadaan kami, entah itu bersama-sama maupun secara pribadi. Biarlah kami tetap menemukan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Karena itulah Tuhan, kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Berilah yang terbaik dengan bersyukur, berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita sambil kita memberikan persembahan. Bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Musik saja. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ATM BCA atau saudara kumpulkan pada waktu ibadah bertatap muka bersama. Mari kita bersyukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu,
kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa, mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu memberkati kami. Kau tahu apa yang kami butuhkan dan Kau selalu menyediakan buat kami. Bahkan Tuhan memakai kami menjadi saluran berkat. Biarlah persembahan hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan boleh menguduskan sehingga boleh menjadi berkat untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, setiap usaha pekerjaan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Karena kami tahu Engkaulah sumber berkat. Kami menyerahkan ya Tuhan persembahan kami. Tuhan berkati dan tolong majelis kami dengan hikmat bijaksana boleh mengelola semuanya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik seluruh hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita menyanyikan doksologi dan dilanjutkan dengan doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri kita mengarahkan hati kita menyambut berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus serta Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan mengambil saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini akan ditayangkan beberapa pengumuman dari gereja, dipersilakan jemaat bisa mengikutinya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.